Alhamdulillah akhirnya bagi teman-teman yang penerima bantuan beras 20 kg, akhirnya jadwal penyaluran bantuan sosialnya sudah diumumkan. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah video ini ya. Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini, mendapatkan update informasi terbaru seputar pencairan bantuan sosial baik PKH, bantuan BPNT, dan beberapa program bantuan dari pemerintah lainnya. Di video kali ini kita akan membahas terkait jadwal penyaluran bantuan sosial beras 20 kg. Dan bagi teman-teman semua, seperti apa jadwal penyalurannya dan seperti apa teknisnya nanti kita akan bahas pada video kali ini. Namun sebelum itu, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan ya, nanti jangan pastikan dulu yang sudah like video ini dan baru tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, jadi ini pertanyaannya di video saya sebelumnya, ini terkait bantuan PKH ini cair double di tahap 3 atau gimana gitu. Dan ada juga saya informasikan bahwasanya bantuan PKH ini hanya dibatasi sampai 5 tahun saja. Nah, ini ada yang bertanya, yang dapat udah puluhan tahun, masih lancar bantuannya dan orang-orang mampu lagi. Nah, jadi teman-teman, ya berdasarkan informasi dari masyarakat ya, sejak tahun 2024, ya Kementerian Sosial hari ini sedang melakukan evaluasi data penerima bantuan sosial, yaitu melakukan ground checking. Ya, ini ground checking, kemudian nanti data itu disampaikan oleh Kementerian Sosial ke BPS, nanti pihak BPS mengolah data, maka dikenal sekarang namanya perankingan data kemiskinan yang disebut dengan desil. Jadi desil itulah yang menentukan dia layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, ini hasil desil ini adalah hasil penilaian dari pihak Badan Pusat Statistik ya, bukan dari pihak Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial hanya melakukan ground checking saja ya, melihat kondisi sesuai dengan kondisi yang real, kemudian disampaikan ke pihak BPS. BPS lah nanti yang akan mengolah data tersebut. Nah, jadi harapannya ke depan tidak ada lagi penerima bantuan sosial itu yang mampu, yang punya mobil, yang punya kebun, yang punya lahan, yang punya tabungan emas dan lain sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kemudian memang Menko Pemberdayaan Masyarakat ini berencana akan membatasi penerima manfaat bantuan PKH itu hanya 5 tahun saja ya, penerima bantuan sosial itu hanya 5 tahun saja. Nah, ini untuk terkait aturannya, kemudian peraturan ataupun perpres atau peraturan menteri ini masih belum diterbitkan. Nah, ini masih dalam proses pengajuan ya, evaluasi data penerima bansos baik PKH ataupun BPNT ya. Jadi hanya dibatasi 5 tahun saja ya, itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja ke depannya data penerima bansos itu memang diberikan kepada masyarakat yang memang sangat layak menerima bantuan sosialnya. Nah, jadi teman-teman, kita masuk ke topik utamanya, yaitu terkait jadwal penyaluran bantuan sosial beras 20 kg. Ini alhamdulillah sudah diterbitkan ya. Di sini saya jelaskan dulu seperti apa sih program bantuan beras 20 kg yang akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu tadi ya. Ini saya ambil data dari Badan Pangan Nasional ya, program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat. Secara resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog. Jadi nanti yang akan menyalurkan itu adalah pihak Bulog ya, Perum Bulog. Kemudian pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Food Agency atau NVA telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor berikut. Kemudian dalam waktu itu Kepala NVA Arief Prasetyo Adi menuliskan bahwa penugasan penyaluran CPP cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras sebesar sebanyak 18,2 juta penerima manfaat yang akan diberikan sebanyak 10 kg
yang akan diberikan untuk 2 periode bulan ya, 2 bulan, yaitu totalnya nanti akan menerima 20 kg untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Nah, sistem penyalurannya ini adalah dilakukan secara one shot atau satu kali salur. Jadi hanya satu kali penyaluran saja nanti bantuan berasnya langsung total 20 kg yang akan disalurkan nanti oleh pihak Perum Bulog. Alhamdulillah per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional salurkan kepada Bulog tahun ini. Tentu ini merupakan bukti komitmen Bapak Presiden Prabowo yang juga yang menaruh perhatian besar terhadap rakyat. Insya Allah beras yang diberikan pun merupakan beras kualitas yang baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Perum Bulog. Nah, kemudian teman-teman, dari mana sih? Ini kan pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Dari mana data penerima bantuannya itu ya? Penerima bantuan CPP ini, beras cadangan pangan pemerintah ini. Arif menjelaskan data penerima bantuan pangan atau PBP sejumlah 18.277.083 orang. Tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang sering kita kenal dengan data DTSN yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Jika pada penyaluran terdapat pergantian PBP atau penerimanya, kita sebut dengan penerima, jika dalam proses penyaluran itu terdapat proses pergantian, mungkin karena dia sudah meninggal, tidak ditemukan, sudah pindah, ini kan pasti akan ada pergantian penerima manfaat. Maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang tersedia sebanyak 4 juta penerima bantuan pangan ya, atau PBP. Jadi nanti untuk calon penggantinya ya misalnya katakanlah penerima manfaat bantuan beras bantuan Bulog ini, misalnya dia si A ini sudah pindah kemudian di wilayah yang tidak bisa dijangkau dan tidak diketahui keberadaannya, kemudian ingin digantikan dengan penerima manfaat lain. Nah, tidak bisa langsung diambil sembarangan, data penerima manfaatnya harus dari cadangan yang 4 juta penerima yang sudah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sosial dan juga BPS. Nah, ini harus karena data penggantinya itu sudah disiapkan kalau memang nanti bantuan berasnya itu tidak bisa diberikan atau tidak bisa disalurkan karena faktor-faktor tertentu ya, misal karena sudah meninggal, pindah, alamat tidak ditemukan dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan diberikan kepada penerima manfaat lain untuk penggantinya nih. Sudah ada data calon cadangan yang disediakan sebanyak 4 juta penerima manfaat. Nah, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan program beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing, namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif. Sebagai informasi, program Pro Rakyat ini merupakan semangat keberlanjutan yang diusung Bapak Presiden Prabowo ya, dan juga Wakil Presiden dengan memastikan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, ya, diyakini dapat meredam inflasi dan juga mengungkit ekonomi. Dampak baik hal tersebut ya terlihat dari sejak tahun 2023 dan juga dari tahun 2024 dalam catatan BPS kalau itu inflasi beras di setiap 2003 melaju sehingga menyentuh 5,61% setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras di Desember 2023 melandai ke 0,48%. Jadi teman-teman, tujuan dari penyaluran pemberian bantuan CPP ini, cadangan pangan pemerintah ini, tidak lain tidak bukan untuk menyokong perekonomian masyarakat, ya khususnya menengah ke bawah, untuk menghindari angka inflasi atau untuk menghindari angka inflasi meningkat. Ya, di tahun 2023 juga sudah ada catatan dari pihak BPS setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras ini, sehingga inflasinya bisa lebih menurun, sehingga kondisi ekonomi Indonesia bisa lebih stabil. Jadi itu ya teman-teman, tujuan pemberian bantuan pangan beras atau bantuan cadangan pangan pemerintah ini, yaitu untuk mengendalikan angka inflasi yang kita bersama ini saat ini
sedang melanda beberapa negara yang ada di dunia. Nah, jadi itu teman-teman untuk jadwal penyalurannya ya, teman-teman ini sudah keluar ya, jadwal penyaluran untuk bantuan CPP ini sudah keluar, khususnya di wilayah saya ya, di wilayah Kabupaten Siak ini sudah diumumkan untuk jadwal penyalurannya akan dimulai di minggu depan ya teman-teman. Nah ini untuk sistem penyalurannya ini akan dibagikan oleh pihak Bulog yang bekerja sama dengan pemerintah kampung atau pemerintah desa di wilayah masing-masing, nanti akan disalurkan oleh pihak desa. Nanti kami di sini pendamping PK hanya sebatas memonitoring atau mengawasi supaya data penerima manfaat bantuannya bisa lebih tepat sasaran dan memang benar-benar diberikan kepada penerima manfaatnya. Nah, untuk menghindari pemberian bantuan atau penyalahgunaan bantuan tidak tepat sasaran, makanya pemerintah pusat ini menyediakan cadangan data penerima manfaat bantuan beras ini untuk sebagai pengganti kalau mungkin si KPM itu tidak ditemukan lagi, meninggal, sudah pindah dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman untuk di wilayah Kabupaten Siak ini di wilayah desanya berbeda-beda ya. Kalau di wilayah Kecamatan Tualang, khususnya di wilayah saya, itu akan dimulai pada tanggal 23 Juli 2025. Nah, ini pastinya nanti teman-teman pihak desa atau kelurahan akan menginformasikan jadwal penyalurannya ke RT masing-masing. Kemudian ada bisa jadi yang diinformasikan melalui WhatsApp ataupun grup dan lain sebagainya. Tentunya nanti dalam proses penyaluran ini nanti teman-teman harus tetap berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kelurahan yang ada di wilayah masing-masing. Kalaupun teman-teman mau mengecek data penerima manfaatnya, teman-teman bisa langsung melihat datanya ke Perum Bulog ataupun ke kantor desa ataupun kantor lurah yang ada di wilayah masing-masing. Jadi itu ya teman-teman, jadwal penyalurannya sudah muncul. Alhamdulillah mudah-mudahan di minggu depan sudah mulai disalurkan bantuan program beras Bulog 20 kg ini. Nah, jadi itu teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan guna. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi pastikan sudah like video ini ya. Saya Muhammad Rusidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.